Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat izin dan karunia-Nya juga Allah beri kita kesempatan, Allah gerakan hati kita walaupun dalam keadaan hujan untuk menuju rumah Allah ini. Selain kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian insyaallah nanti kita akan mendengarkan tausiah rohani yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, yaitu Ustaz Salahuddin Al-Aidi. Kemudian salawat wassalam kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat kita kita akan memberi syafaat yang menakutkan. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita banggakan dan kita hormati Al-Mukarram Ustaz kita, yaitu Al-Ustaz Salahuddin Al-Ayyubi SHMH. Alhamdulillah telah bersedia hadir ke tengah-tengah kita, jauh dari daerah Rimbo Panjang menuju Masjid Madani walaupun dalam keadaan hujan. Tapi dengan semangat beliau untuk menyiarkan Islam, menyampaikan kebenaran, pada hari ini alhamdulillah beliau telah sama-sama berada di masjid kita. Yang kami hormati tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, ibu-ibu majelis taklim, anak-anak kami, kemudian kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada hari ini. Seperti biasa, pada hari Sabtu malam hari ini pada maghrib kita mengadakan diri umum bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1445 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz nantinya bisa menambah ilmu kita dan bisa kita amalkan. Mungkin langsung saja kepada Ustaz kami persilakan untuk menyampaikan tausiah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akrama bani Adam wa faddalahum 'alal 'alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Thumma qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib
Ya mudah-mudahan kita semua yang hadir di rumah Allah Ta'ala pada maghrib kali ini mudah-mudahan mendapatkan rahmat serta ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Tanpa ada rezeki yang Allah Ta'ala berikan, tanpa ada nikmat yang Allah Ta'ala berikan, mungkin kita tidak ada apa-apanya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang sudah Allah Ta'ala istiqrarkan, apa yang sudah Allah Ta'ala isbatkan, tetapkan kepada kita, baik menurut kita atau buruk menurut kita, itu semua adalah terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak perlu kita sakit hati, maka tak perlu kita saling membenci, mengatakan Tuhan begini, mengatakan keadaanku begini. Semua serahkan kepada Allah, bersyukuri apa yang sudah Allah Ta'ala tetapkan buat kita semua. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Pada malam hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sedang berada di nisfu Sya'ban. Nisfu itu apa? Pertengahan Sya'ban, bulan Sya'ban. Di sini sedikit saya sampaikan Bapak Ibu, ada dua kelompok, ada dua macam orang, atau ada dua bagian orang yang tidak mendapatkan rahmat dan ampunan di bulan Sya'ban. Ada dua golongan. Orang yang tidak mendapatkan rahmat kasih sayang Allah dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Pertama, orang-orang musyrik. Musyrik diambil dari kalimat syirik atau syaraka, berserikat. Andai kata ada kita orang Islam yang ngakunya nyembah Allah, yang katanya mentauhidkan Allah, tetapi di dalam masalah amaliyahnya tidak meyakini, masih meragukan Allah Ta'ala, artinya masih ada kepercayaan lain selain daripada Allah. Dulu pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ada orang buka rumah makan, buka kedai, buka restoran, lalu dia pajang foto Syekh Tuanku Saleh yang pakai sorban, yang pakai tongkat. Kalau imannya mengatakan bahwa dengan terpajangnya foto Syekh Tuanku Saleh itu banyak customer yang datang, laku kedainya, dia yakini demikian, maka ini disebut dengan perbuatan syirik. Alhamdulillah Bapak Ibu. Ini satu. Dan cabang daripada yang pertama, di antaranya orang-orang yang memang sudah pasti tak mendapatkan rahmat dan diampuni segala dosa adalah orang murtad. Dah pasti itu Pak. Kenapa? Karena dia sudah keluar dari agama Islam. Pertama, syirik. Cabang dari syirik tadi apa? Ada yang murtad, ya, di antaranya yang khurujul minal Islam, dia keluar dari agama Islam, maka dia tidak mendapatkan rahmat dan ampunan. Tapi kita khawatir yang kelompok kedua ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dia Islam, dia beragama Islam, dia salat, dia puasa, dia bayar zakat, tetapi dia tidak mendapatkan rahmat pada malam hari ini. Dia tidak mendapatkan ampunan dosa pada malam hari ini. Siapa dia? Musyihina. Siapa musyihina? Ada seorang orang Islam yang tidak bertegur sapa, ada hasad, ada diri, ada iri, ada dengki dalam kehidupannya. Dibagi orang yang tak tegur sapa, yang bahkan mohon maaf kata Nabi SAW, siapa yang tak tegur siapa,
3 hari berturut-turut falaisa minni, maka bukan daripada umat Muhammad. Kita khawatir Bapak Ibu, kita katanya Islam, salat tak tinggal, puasa tak tinggal, tetapi ada yang tidak tegur sapa belasan tahun lamanya dan bahkan puluhan tahun tak tegur sapa. Nabi bilang 3 hari berturut-turut tak tegur sapa bukan umat Muhammad. Kita lahir di zaman umat Muhammad, dibangkitkan bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi Muhammad tidak mau mengakui kita sebagai umat beliau. Alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia juga dulu pernah sampaikan, kalau kita salah sama Allah sebesar apapun kesalahan, sebesar apapun kesalahan dan dosa kita, kalau kita mau bertobat kepada Allah, pasti Allah Ta'ala akan terima tobat. Dengan syarat, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tapi kalau sesama manusia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita punya salah, kita pernah zalim kepada tetangga kita, kepada keluarga kita, mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekalipun kita menangis, tangisan itu dari air mata bening berubah jadi air mata darah sekalipun, Allah Ta'ala tidak akan pernah memaafkan. Andai kata ada orang yang mau beristighfar, ribuan istighfar dalam sehari semalam, minta ampun kepada Allah, ya Allah ampuni dosaku kepada ibuku, ampuni dosaku kepada bapakku ya Allah, Allah Ta'ala tidak akan memberikan ampun. Maka selagi mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, tangan masih bisa berjabat untuk tasafah, saling berpuas, saling maaf dan memaafkan, kaki kita ini masih kuat untuk melangkah pergi minta maaf. Jangan sampai ketika kita sakaratul maut nanti baru timbul penyesalan. Kita bisa tengok Bapak Ibu ketika ada orang sedang sakaratul maut dan ketika dia menundukkan mata terakhirnya, meneteskan air mata, tak lain tak bukan air mata itu bermakna air mata penyesal. Sebelum ajal datang menjemput, hendaknya kita saling maaf dan memaafkan. Memang untuk maaf dan memaafkan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dia butuh proses. Butuh proses. Nah kalau kita saling benci, saling dendam, sampai kapan kita harus macam ini? Puasa orang kita puasa, salat orang kita salat, tetapi kita tak mau tegur orang, kita tak diakui umat Muhammad, otomatis masuk ke dalam neraka. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ni hidup ini, orang maki kita, kita maki dia, orang gunjing kita, kita gunjing dia. Jangan sampai macam itu, karena dunia ini Allah Ta'ala titip kepada kita bukan untuk saling membalas. Kenapa? Karena ada hari pembalasan. Tak perlu kita saling balas. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kita kan sebentar lagi kan menyambut bulan suci Ramadan nih Pak. Ya, kita sebentar lagi mau sambut bulan suci Ramadan yang penuh berkah, yang penuh ampunan, segala dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan sama Allah. Maka pesan Nabi SAW apa? Man fariha bidukhuli Ramadana harramallahu jasadahu 'alan nira. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, harramallah, Allah Ta'ala haramkan jasad. Kemarin saya ceramah ada salah satu masjid, ya, saya tak tahu di dalamnya ada Pak Ustaz. Dia nanya sama saya, Ustaz, hadis yang Ustaz baca itu hadis dhaif itu Ustaz, hadis lemah itu Ustaz. Iya betul Ustaz. Kenapa emangnya Ustaz? Ya rasanya kurang layak kalau hadis dhaif itu disampaikan ke tengah masyarakat. Sebelum saya teruskan, saya tanya, Ustaz,
Biasa Ustaz doa sebelum makan biasanya baca apa Ustaz? Allahumma barik lana. Itu ditanamkan dari PAUD kalau sekarang Pak. Ada zaman awak dulu tak ada PAUD. Sekarang ditanamkan itu. Dari PAUD doa ketika mau makan. Dari SD ditanamkan itu. Wajib hafal. Sampai S1, S2, S3 ya mengamalkan doa itu. Allahumma barik lana. Itu adalah hadis dhaif, juga lemah. Lalu satu lagi Pak Ustaz. Pak Ustaz kalau buka puasa itu sering baca doanya yang mana? Allahumma laka sumtu. La Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Itu juga hadis dhaif. Hadisnya lemah. Lalu kenapa orang pakai? Karena hadis lemah itu bukan berarti haram untuk dipakai. Boleh selagi tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih. Mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Orang hari ini tengok dikit-dikit salah, dikit-dikit tak boleh. Kenapa? Beramal dengan hadis sahih. Boleh diamalkan. Boleh, tak ada masalah untuk motivasi beribadah. Ketika saya sampaikan tadi, man fari'a bidukhuli ramadhana haramallahu jasadahu 'alan nira. Ya, barang siapa yang bergembira dengan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan nira. Allah Taala haramkan jasadnya. Otomatis kita yang mendengar terpukau. Ya, luar biasa dengan menyambut bulan suci Ramadan saja, maka Allah Ta'ala haramkan jasad kita disentuh api neraka. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, di dalam masalah memaknai makna kegembiraan menyambut bulan puasa, ini mohon maaf, saya tidak menyalahkan kalau di dalamnya tidak melanggar hukum-hukum syariat. Apa dia? Ada orang memaknai makna kegembiraan, riang, bahagia menyambut bulan suci Ramadan itu dengan pai balimau kasai. Pai balimau, tahu bu? Lah jadi tradisi. Itu bukan syariat, ini adalah tradisi. Orang pergi ke sana ngapain bu coba? Mandi-mandi, makan-makan, nobo, bawa mandi, siram, membentuk batang tubuh. Awak ditengok orang banyak, yang tempat mandi itu bukan satu orang, dua orang, campur. Ada yang campur laki-laki yang perempuan. Nanti awak mau turun kolam, mau turun parit, mau turun sungai, bersensing pula dengan baju. Nampak hadhil aurat, ini aurat. Sebenarnya menyambut bulan puasa nak sucikan zahir batin awak, malah menambah dosa. Saya tak larang kalau ada bapak ibu nenek saya yang mau pergi beli, mau pergi, tapi jaga auratnya, jaga perlakuan kita yang waktu ada di situ. Jangan buka aurat kita. Ya, ini mohon maaf. Hidangkan makanan, sensing lagi baju, angkat lagi rok, nampak ditengok sama orang. Awak berharap diampuni oleh Allah Ta'ala dosa, malah akhirnya menambah dosa. Satu, dua. Makna kebahagiaan itu ibu ini muliakan Allah. Karena ini berkaitan dengan cerita Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini Bapak Ibu seorang nabi, seorang rasul yang agak nyinyir sedikit ketimbang nabi dan rasul yang lain. Makanya waktu Isra Mi'raj itu kan yang ada di langit ketujuh kan itu kan Nabi Ibrahim ya Pak. Nabi Ibrahim tidak ada komentar. Kenapa? Nabi Ibrahim lewat mimpi disuruh untuk motong leher anaknya, memang dipotongnya. Orang yang manut kalau Nabi Ibrahim apa yang disuruh Allah Ta'ala tanpa dia pikirkan yang baik yang buruknya, asalkan ini perintah, mau dia bahagia ataupun dia bersedih, maka dia akan lakukan. Orangnya manut taat kepada Allah. Maka Nabi Muhammad ketika menjemput salat 50 lewat langit ketujuh, tidak ada komentar apa-apa. Tetapi ketika jumpa sama Musa alaihissalam, disuruhnya sampai 3 kali Pak, sampai 3 kali turun naik dari 50 menjadi 5 kali.
Bayangkan. Lah Musa juga dia mengatakan, ya Allah, karena Nabi Musa ini Bapak Ibu, dia digelari sebagai kalamullah, orang yang mampu berbicara, ngomong sama Allah. Ketika ada kawannya bertanya, "Hai Musa, bagaimana cara engkau ngomong sama Allah? Dan bagaimana pula Allah Ta'ala ngomong denganmu?" Allah Ta'ala berbicara tidak pakai huruf, tidak pakai suara. Ini jawab Nabi Musa. Allah Ta'ala bicara, Allah Ta'ala ngomong, tidak berhuruf dan tidak bersuara. Tidak usah ibu pikirkan. Kalau ibu pikirkan Allah Ta'ala ngomong tak pakai huruf, tak pakai suara, nanti singgah pula awak rumah sakit tampan. Ya, jangan pikirkan. Ya, Musa banyak itu, sampai-sampai beliau itu pengen nengok bentuknya Allah Ta'ala. Belum lagi Allah Ta'ala tengokkan wujud, baru cahaya, beliau pingsan. Ini Nabi Musa AS. Nah, ceritanya berkaitan puasa apa? Jadi, karena beliau orang yang mampu ngomong sama Allah, dia nanya, "Ya Allah, apakah ada orang atau manusia yang lebih dekat selain aku ini kepada engkau ya Allah?" Jadi bisa ngomong, merasa beliau ini paling dekat kepada Allah. Apakah ada ya Allah manusia, hambamu yang paling dekat dibandingkan aku? Karena aku bisa ngomong dengan aku. Kata Allah Ta'ala lewat hadis qudsi. Apa katanya? Ada. Siapa? Mereka adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka berbuka puasa, maka waktu itu satu helai benang pun tidak ada batasan antara aku dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, saya ulang sekali lagi kalau kurang jelas ibunya. Apa kata Allah? Ada. Siapa? Yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka berbuka puasa, antara aku dengan mereka satu helai benang pun tidak ada pembatas. Begitu dekat. Setelah mendengar kalimat ini, Bapak Ibu ini mulakan Allah. Apa kata Musa? Ya Allah, kalau begitu jadikan aku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Seorang nabi, seorang rasul bisa ngomong langsung sama Allah ketika mendengar ada umat Muhammad, antara aku dan umat Muhammad tidak ada pembatas satu helai benang pun. Dia mau jadi umat Muhammad. Lah kita yang sudah jadi Muhammad, umat Muhammad 100% jadi umat Muhammad, lahir di zaman umat Muhammad, nanti dibangkitkan bersama Muhammad, tetapi kita malah banyak yang pengen keluar dari umat Nabi Muhammad. Kemana tadi? Putuskan hubungan silaturahmi antara adik-beradik lain, tak tegur sapa bertahun-tahun, dengan tetangga tak tegur sapa juga bertahun-tahun. Ini Bapak Ibu sedikit ilmu untuk kita amalkan ketika kita berpuasa nanti. Saya tanya sama ibu-ibu, ibu kalau buka puasa, ibu baca doa dulu apa minum dulu? Apa Bu? Baca doa dulu ya Bu ya. Sama lah kayak kita makan ya Bu ya. Doa dulu. Masa makan dulu baru baca doa. Nih Bu. Ibu ini muliakan Allah. Ibu hafal doa buka puasa? Dah hafal? Atau lupa-lupa ingat? Nah, apa? Coba kita baca, kita terjemahkan Bu. Betul tak yang kita amalkan ini? Doa buka puasa. Allahumma laka sumtu. Artinya? Entahlah Ustaz, tak tahu kami. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan, laka sumtu, bagi engkau puasaku. Puasaku ini untuk engkau. Karena Allah Ta'ala lah yang berhak membalas nilai pahala puasa kita. Wabika,
amantu, dan dengan engkau atau kepada engkau amantu, aku beriman. Ketiga, wa ala rizkika, atas rezeki yang engkau berikan kepadaku, aftartu, telah berbuka aku. Kira-kira kalau kalimatnya fi'il mati aftartu, zamannya telah berlalu. Nah, ibu baca doa, ya Allah, ya Tuhan, ya Allahumma laka sumtu, bagi engkau kuasa, aku dengan engkau aku beriman, atas rezeki yang engkau titipkan aku telah berbuka. Lah, kita minum aja belum, katanya telah berbuka, minum aja belum. Berarti selama ini apa? Kita ini banyak hafal bahasa Arab tapi tak paham apa yang kita ucap. Mestinya gimana? Kalau aftartu, telah berbuka aku, otomatis minum dulu baru baca doa. Ya Allah, ya Tuhanku, kuasaku untukmu, aku beriman kepadamu, dan aku atas apa-apa yang engkau rezekikan kepadaku, aftartu, aku telah berbuka ya Allah. Otomatis tadi dah minum. Bu, paham tuh? Jangan baca doa dulu, ya Bu. Minum dulu, bismillahirrahmanirrahim, minum, batalkan puasa, baru kita baca doa. Nah, kapan waktu mustajabnya? Ketika baca doa. Selesai Allahumma laka sumtu, jadi kaja dulu kolaknya, ya Bu. Jadi kejar itu dulu, tambah dengan doa lain. Apa masalah hidup kita? Kadukan sama Allah. Apa yang kita inginkan dalam hidup ini, adukan sama Allah. Karena waktu kita baca doa itu, satu helai benang pun tidak ada pembatas antara Allah Ta'ala dengan kita. Serahkan semua kepada Allah. Bayangkan Nabi Musa seorang rasul, ketika mendengar kalimat ini, dia pengen jadi umat. Bu, kita ini umat Muhammad atau umat Fir'aun, Bu? Umat Muhammad. Kira-kira Nabi Muhammad mengakui tak kalau kita ini umat beliau? Allah. Makanya jangan lakukan apa yang beliau tidak sukai. Jaga ukhuwah kita. Sampai kapan kita mesti nak berdendam sama orang lain? Sampai kapan? Maka ukhuwah ini wajib kita jaga. Itu juga sebelum bulan puasa, maaf-maafan jangan hanya kepada saudara, sanak saudara, hanya kepada keluarga, suami yang setiap hari dengan awak, ya Bu, ya minta maaf lah bang, kalau ada lah selama ini adik ini banyak salahnya bang, tolong maafkan. Ya, jadi setelah maaf jangan kelahi lagi. Ini baru minta maaf tengah malam mengamuk pula saya. Minta maaf yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu, sampai sini paham Bu? Paham? Besok buka puasa jangan doa dulu. Batalkan dulu. Setelah itu apa? Ambil yang manis-manis. Nah, cari kalau kita misalnya di rumah belum tak ada kurmanya, cari yang manis-manis. Apa kira-kira yang manis? Itu yang diambil dulu. Itu yang dimakan. Ambil yang sunnah. Itu kerjanya hal-hal yang disunahkan Nabi. Batalkan dulu. Setelah batalkan, pilih yang manis-manis baru. Ini ada juga orang ya, setelah Allahumma laka sumtu, nasi sama ayam langsung diambil, langsung dimakan. Tak dilarang. Cuman kita kan kalau dapat bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, yang doa kita semua jadi ijabah, hendaknya apa? Mengamalkan yang sunnah. Ingat Bu, andai kata ada orang yang tidak saling memaafkan, iri dengki hasad selama Ramadan, maka puasanya, mohon maaf, puasanya tidak diterima.
Kenapa? Dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibu, kalau saya baca dalam kitab Irsyadul Ibad, dia punya kitab fikih, di situ dijelaskan, man shamahu wa qamah, siapa yang berpuasa di siang Ramadan, wa qamahu, dan mendirikan salat malam, tarawih, witir, ya, maka Allah Ta'ala ghufirat dzunub, Allah Ta'ala akan ampuni segala dosanya. Mohon maaf, ini bahasa yang terakhir apa? Kayaumin waladatkum, seolah-olah ketika dia keluar dari bulan Ramadan seperti keluar dia dari perut emaknya, tanpa membawa satu titik dosa, satu titik kesalahan. Kalau benar puasa, kalau ukhuwahnya dijaga. Mohon maaf nih Bu, kalau tahun kemarin masih ada kita bersalah sama orang, kita masih saling fitnah sama orang, saling gonjeng sama orang, masuk Ramadan ini tidak minta maaf, mohon maaf, ampunannya tidak dapat sampai akhir Ramadan. Ini Bu, kita bilang dalam hati kecil, sampai kapan kita mau hidup macam ini? Sampai kapan? Jangan sampai nanti ibu terlampau sakit hati sama orang, disampaikan bahwa, nak, cucu, jangan pernah engkau main ke situ. Kenapa? Karena bapak ada masalah tanah bapak diambilnya. Bilang dia, jangan pernah main anaknya. Lalu dia meninggal. Belasan tahun, puluhan tahun bahkan. Maka puluhan tahun itu dosa ditransfer kepada orang tua yang meninggal. Hari jam berapa? Azan berapa? 42. Lewat 30. Masih ada waktu. Ini saya mohon maaf nih Pak, tak bisa salat berjamaah Isya di sini. Karena selesai sini ada orang mau menyambut bulan suci Ramadan juga di Mumbai sana. Jadi saya mohon maaf nih Pak ya, tak bisa salat berjamaah. Tambahlah agak-agak semenit 2 menit lagi ya Bu ya. Baik Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi ukhuwah. Perkara ukhuwah ini penting Bu. Kita masuk surga tak bisa sendiri. Tak bisa main masuk-masuk sendiri, tak bisa. Ketika kita meninggalkan kesalahan. Makanya Bu, badan masih sehat, kaki masih bisa dijalankan, datang. Mana rumah yang dulu ya dah bertahun-tahun berhari-hari yang tak tegur sapa tu, datang ke situ. Ya, walaupun kadang-kadang manusia ini memang aneh-aneh Pak. Ada orang beli barang baru, ya, beli barang baru, dia tak mau negur orang itu. Ada juga macam itu, penyakit manusia ini macam-macam. Ya, ada orang beli ini, ada orang beli itu. Rupanya dia tak mau negur kita. Kita bertanya juga, salah kita apa? Ada orang ini sakit hati. Saya sudah sampaikan, orang ini apa? Suka melihat kita susah kalau melihat kita senang. Jadi Bapak Ibu, ya, kalau ada orang-orang macam ini, Ibu jangan save dalam hati. Jangan bawa ke dalam hati. Buang aja. Ya, buang, campakkan jauh-jauh. Karena itu kenapa? Karena merusak hati. Karena orang yang paling cepat mati itu orang yang banyak masalah dengan manusia. Contoh, Ibu menganggap itu musuh. Ya, anggap anak awak lain lewat dia. Tadi detak jantung awak biasa, dak. Nampak dia lewat. Itu cepat mati. Jadi kalau mau cepat mati, sering-sering aja kelahi sama orang. Jadi Bu, ini wajib dijaga ya Bu ya. Sama-sama Bu, yang ceramah ini juga tidak pintar seperti apa yang dia sampaikan, tidak. Bukan dia pakai lilit macam ni, skupiah macam ni, juga tidak hebat dalam masalah amal ya. Artinya apa? Ta'awun, saling ingat mengingatkan. Saling ingat mengingatkan. Kenapa? Dalam masalah ini, Bu, ini muliakan Allah, memang susah untuk dipraktikkan. Kalau mulut sudah melukai hati, maka hati itu pecah, berkeping-keping seperti cermin. Cermin itu ketika dia pecah bisa disatukan, bisa, tetapi tidak bisa secantik awal. Ya, bisa nengok kita bisa, tapi dah retak-retak, dah putus-putus.
Begitulah kondisi hati. Ketika kita pernah dihina, pernah dicaci maki, pernah dicemooh, pernah dicemooh, difitnah, digunjingkan, gitulah rasa hati. Cuman ibu ini muliakan Allah, jangan terbawa dengan emosi itu. Karena di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Kalau ibu lampiaskan, ibu balas. Sakit hati lawan sakit hati. Lah apa bedanya kita dengan orang itu? Ibu ikut pengajian, wirid arisan, ibu ikut ada ustadznya, wirid majelis taklim di Masjid Al-Madani ini ada pak ustadznya, hari-hari dengarkan pengajian tetapi tak ada ubahnya. Lah orang itu tadi dia tak ikut pengajian, lalu apa beda awak yang ngaji sama tak ngaji? Makanya sering saya sampaikan, banyak orang yang salat, banyak orang yang berpuasa, banyak orang yang katanya taat kepada Allah Ta'ala, tetapi ucapan perangainya tidak menunjukkan kalau dia pernah salat dan puasa. Berapa banyak ibu-ibu ikut majelis taklim, tetapi ucapan dan perbuatannya seperti ibu-ibu yang tidak pernah ikut sama sekali dalam majelis taklim itu. Kenapa? Tidak ada perubahan. Bu, ibu, kalau kita sudah tahu hukum ini halal, ini haram, ini baik, ini tak baik, lalu kita kerjakan juga yang tak baik itu, kita disebut orang fasik. Orang fasik selalu mengulang kefasikan. Allah Ta'ala, Inna Allah la yuhda lil fasikin. Andai kata dia wafat, Allah Ta'ala wafatkan dalam keadaan fasik. Makanya nak boleh, apa yang kita ketahui perlahan-lahan kita perbaiki, kita amalkan. Ya, untuk mengamalkan ini butuh proses, tak cukup setahun. Saya sampaikan, ya, itu tidak cukup setahun, tidak cukup sehari, tak cukup bulan, bertahun bahkan Pak, baru kita. Yang tadi ketika orang nyakitkan hati, wah, terasa sakit. Tapi perlahan-lahan apa gunanya untuk saling menyakiti? Apa gunanya hidup ini kalau untuk saling memaki? Maka ibu ini muliakan Allah, kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapkan, kalau kita di dunia ini tak ada rumah, kita beli rumah, tak ada kendaraan, kita beli kendaraan. Kira-kira di akhirat untuk jumpa Allah Ta'ala dah kita siapkankah semua itu? Alhamdulillah, itu kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini Allah Ta'ala panjangkan rezekinya, Allah Ta'ala permudahkan segala urusan duniawi dan hari akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon izin ini Bu, ya, kalau ada kata-kata yang salah sekali lagi saya mohon dimaafkan. Ini minal aidin wal faizin Ibu, ya. Bulan puasa Pak, Bapak Ketua, Pak Imam, Pak Ustaz kita, bapak-bapak, ibu-ibu semua, kalau ada selama saya dipinta ngisi kajian di sini, mohon maaf Pak, lisan tak betulan ini kadang-kadang melontarkan, ada nyakitkan hati, perasaan bapak ibu semua, karena menyambut bulan suci Ramadan, hendaknya kita sucikan zahir batin kita. Apakah mau bapak ibu memaafkan? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau gitu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita amalkan. Ustaz ini sudah beberapa kali memberikan tausiah atau ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan ini merupakan ladang amal bagi beliau. Mari kita sama-sama doakan, mudah-mudahan Allah beri kesehatan kepada beliau, tetap konsisten berdakwah menyiarkan Islam. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita serap dan bisa kita amalkan. Kemudian mungkin untuk kajian umum kita pada menjelang Ramadan ini, kalau dilihat waktu mungkin menjelang Ramadan mungkin ini yang terakhir. Nanti setelah Ramadan mungkin kita jadwalkan lagi. Kemudian kita ada satu kali lagi mungkin kajian subuh sekitar kalau nggak salah minggu besok. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini kita perbanyak amal dan perbanyak latihan menjelang bulan Ramadan.
Demikian, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat pada hari ini. Mudah-mudahan Allah balas, ini merupakan sebagai amal ibadah yang. Demikian, saya mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.